Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi perubahan entalpi dalam suatu fasa, perubahan fasa dalam suatu entalpi ada endotermik, ada eksotermik. Contoh endotermik adalah tadi must add heat, harus ditambahkan panas, energi masuk ke dalam sistem. Contohnya adalah delta H, sublimasi, evaporation, penguapan, kemudian pembentukan. Jadi kalau ada melting, titik meleleh itu fusion namanya. Kalau exothermic must give off heat back. Jadi harus melepaskan panas, energi meninggalkan sistem. Contohnya adalah kebalikan dari delta H sublimasi, kebalikan dari delta H penguapan, dan kebalikan dari pelelehan atau freezing namanya, membeku. Jadi tekanan uap itu terjadi jika tadi suhunya naik. Penguapan itu terjadi jika suhunya naik, luas permukaan cairannya bertambah, dan kekuatan gaya antar molekulnya berkurang. Entalpi penguapan adalah kuantitas kalor yang harus diserap jika sejumlah tertentu cairan diuapkan pada suhu tetap. Itu delta H namanya penguapan. Ada delta H evaporation. Jadi kalau kondensasi ya sublimasi berarti tergantung dari perubahannya ya, perubahan wujudnya. Nah, tekanan uap itu merupakan kondisi kesetimbangan antara gas dan cairan. Pressure molecular exert when they evaporate or escape into gas vapor phase. Jadi dia menguap atau melarikan diri atau menjadi gas, fasa gas. Pressure gas when liquid or solid is at equilibrium. Jadi saat dia pada kondisi kesetimbangan antara fasa cair ke fasa gas. Temperatur yang naik akan menambah tekanan uapnya, memperbesar tekanan uapnya. Increase temperature, increase vapor pressure. Because vaporization, penguapan adalah endothermic. Dia butuh panas, sehingga dia harus menguap. Ya, dia pada kesetimbangan, dia punya tekanan uap, ada keadaan setimbangan, ada terjadi tekanan uap. Jadi kesetimbangan dinamik atau tekanan yang ditimbulkan oleh uap dalam kesetimbangan. Jadi saat dia menjadi gas, ini ada uap yang dihasilkan dari kesetimbangan dengan cairannya. Inilah disebut tekanan uap. Cairan dengan tekanan uap tinggi pada suhu kamar dikatakan volatile. Jadi kalau tekanan uap tinggi, mudah menguap atau tidak? Mudah. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai cairan volatil. Dan yang tekanan uapnya rendah, berarti sulit menguap kan? Kita sebut non volatile. Contoh senyawa volatil adalah minyak atsiri. Kalau tidak volatil ya bukan atsiri namanya ya. Nah, volatil atau tidak, tekanan uap juga dipengaruhi oleh gaya interaksi molekul. Semakin banyak gaya interaksi molekulnya, semakin susah menguapnya. Ya, semakin lemah gaya interaksi molekulnya, semakin volatil cairan tersebut. Misalnya di etil ether sama aseton. Di etil ether tadi kan sama aseton itu sama lebih volatile di etil ether atau aseton.
lebih volatile di etilater. Tekanan uapnya masih lebih tinggi di etilater karena titik didihnya rendah kan itu. Dan gaya interaksi molekulnya juga lemah, hanya gaya London saja. Sedangkan aseton tadi dia ada interaksi apa aja tadi ya? Interaksi dipol-dipol sama gaya London. Masih ada interaksi dipol-dipolnya sehingga tekanan uapnya lebih rendah daripada di etil ether. Ya. Ini kurva tekanan uap. Nah, kurva tekanan uap itu grafik tekanan uap sebagai fungsi suhu. Di sini kurvanya tekanan uap selalu mempunyai tampilan di mana tekanan uap akan naik seiring bertambahnya suhu. Ya, di sini ada dietil ether, ada ether, ada air, ada propilen glikol. Di sini kalau kita lihat ether, dia baru temperatur 10 derajat tekanan uapnya tinggi. Jadi dia volatile kan? Propilen glikol, dia suhu 150 baru dia nguap, tekanan uapnya baru tinggi. Jadi dia titik didihnya tinggi, tekanan uapnya rendah. Titik didih rendah, tekanan uap tinggi, menguap, mudah menguap. Ya, itu hubungannya antara volatile dan non volatile. Jadi efek antara volume dan tekanan antara saat kesetimbangan cair dan gas itu akan kita sebut sebagai volume awal. Volume akan bertambah jika tekanan dikurangi, atau volume akan bertambah jika tekanan dikurangi. Kalau di sini kan kesetimbangan terjadi. Kalau di sini tekanan berkurang, laju kondensasi akan berkurang juga kan ya, karena menjadi gas. Jadi more liquid evaporate, new equilibrium established. Jadi yang pertama ini awalnya proses kesetimbangan gas sama cair. Kemudian kalau tekanannya saya turunkan, maka kondensasi menjadi cair juga semakin turun. Laju kondensasinya akan semakin turun. Jadi semakin banyak cair yang menguap, itu berada pada reaksi kesetimbangan antara cair dan gas. Apakah padat memiliki tekanan uap? Punya. Tapi some solid particles have enough. Dia memiliki energi kinetik yang cukup saja, tertentu. Dan biasanya dia mengalami collision, bergetar di permukaan. Nah, kesetimbangan antara tekanan uap pada padatan itu juga ada pada kesetimbangan, ya, padat jadi gas. Kemudian ada namanya mendidih. Apa itu pendidih? Di pendidihan itu di mana titik didih normal sama dengan titik didih udara luar, tekanan udara sama tekanan larutan sama dengan tekanan udara luar. Saat gelembung-gelembung uap terbentuk di dalam sebuah cairan naik ke permukaan dan melepaskan diri, itu disebut mendidih. Tekanan yang ditimbulkan oleh molekul yang melepaskan diri sama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh molekul yang ada di atmosfer. Titik didih normal pada air yaitu pada 1 atm. Titik didih normal suatu larutan, setiap larutan juga itu termasuk dalam 1 atm. Gelembung tidak akan muncul sebelum titik didih dicapai. Artinya tekanan udara luar masih lebih besar daripada tekanan uap larutan. Jadi saat tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan larutan, itu gelembungnya pecah. Pas dia sama,
ada gelembung. Pas udah lebih besar, gelembungnya beda. Gelembungnya pecah. Jadi kenapa kalau kita memanaskan air mendidih di puncak atau di Lembang sama di Bandung, itu lebih cepat mendidihnya di Lembang daripada di Bandung. Ya karena tekanan uapnya rendah. Tekanan udara luarnya rendah, sehingga air mudah mendidih lebih cepat. Nah sekarang kalau lihat CO2 dan N2, mana yang lebih mudah dicairkan? Kenapa lebih mudah yang dicairkan N2O? Di sini CO2 dia non polar, ini non polar juga. CO2 berapa? N2O polar nggak? Yo. Jadi ditarik O juga satu, berarti dia polar ya. Ada N, ada NO. Kemungkinan besar ini polar, ini non polar. Lebih mudah dicairkan adalah ya N2O. Kalau dilihat dari gaya antaraksinya, CO2 itu hanya memiliki gaya London. Kalau N2O dia memiliki gaya London dan dipol-dipol. Ya, karena ada PEB, ada rangkap di sini. Di sini juga ada rangkap. Tapi di sini kepolarannya ini dia tidak simetris daripada CO2. CO2 simetris. Jadi tidak simetris N2O, jadi lebih polar daripada CO2. Sehingga lebih mudah dicairkan N2O. Kalau dilihat di sini MR-nya 44, ini 28 tambah 16 44 juga sama. Tapi kepolarannya lebih tinggi adalah ini, sehingga dia lebih cenderung susah menguap. Molekul polar itu kalau penguapannya lebih lama daripada yang non polar. Kenapa? Karena non polar kebanyakan itu gaya London saja, tidak ada interaksi lain. Sehingga lebih mudah dicairkan atau lebih sulit menguap adalah N2O. Jadi tekanan uap air itu akan lebih kecil dari tekanan uap HF. Kenapa? Karena H2O sama HF ada ikatan hidrogen kan, H sama F, H2O juga. Tapi yang memiliki ikatan hidrogen paling banyak adalah H2O. Karena HF di sini ada interaksi apa aja H2O. London, dipol-dipol, dan hidrogen. Ini dipol-dipol, London, dan hidrogen sama. Apa yang membedakan? Perbedaan elektronegatifan. Kalau H2O lebih berat. Ini sama-sama punya ikatan hidrogen. Ini punya ikatan hidrogen. Apa yang membedakan? MR-nya. Sini MR-nya berapa? 16 tambah 2, 18 kan? Ini HF juga. HF itu berapa F? F harusnya memiliki MR-nya sekitar 19 ya. 19 tambah 1, 20. Ini beda 2 MR-nya, jangan dilihat dari MR. Ikatan hidrogen ada HNOF. Ini juga ada. Dipol-dipol ada. Gaya London ada. Kenapa tekanan uapnya ini lebih besar? Karena HF lebih kepolarannya lebih tinggi daripada H2O.
Jadi kalau di sini HF ini kan lebih cenderung ke elektronegatifannya sangat lebih, perbedaan kepolarannya lebih tinggi karena perbedaan elektronegatifan HF dengan HO itu lebih tinggi HF kan, lebih jauh, sehingga dia lebih sukar menguap daripada lebih mudah menguap daripada H2O. Oke, saya ulangi. H2O ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, ada London. Ini ada dipol-dipol, ada London, ada hidrogen. Ya, tekanan uap tinggi berarti dia mudah menguap daripada H2O. Oke, perbedaan keelektronegatifan yang lebih tinggi yang mana? HF daripada H2O. Kepolaran lebih tinggi adalah HF dengan H2O. H2O lebih polar daripada HF. Kenapa? Karena H2O di sini walaupun molekulnya 18, ya, kan tadi tekanan uapnya lebih kecil daripada HF kan? Kalau tekanan uapnya kecil, di sini tekanan uap kecil artinya lebih sukar mendidih. HF lebih mudah mendidih, lebih mudah menguapnya. Sehingga HF di sini elektronegatifannya lebih besar daripada H2O, dia mudah menguap lebih cepat daripada H2O. Itu tadi kebalik ya. Kemudian molekul yang bercabang, titik didihnya pasti lebih rendah daripada yang tidak bercabang, karena gaya interaksinya tadi saya sudah pernah bilang, kalau ada luas permukaannya dia kecil, gaya interaksinya juga jadinya kecil, sehingga dia mudah menguap daripada yang linier. Linier titik didih lebih tinggi, tekanan uapnya rendah. Bentuk bola itu volumenya sama, luas permukaannya juga kecil, dia akan memiliki titik didih yang lebih rendah. Nah, kalau kita lihat ikatan hidrogen HF sama H2O, H2O lebih tinggi daripada yang titik didihnya. Berarti di sini tekanan uapnya lebih kecil, titik didihnya lebih tinggi. Nah, dia ada ikatan hidrogen. Jadi sebenarnya HF, H2O memiliki ikatan hidrogen yang sama, tetapi di sini air antara NOF sebenarnya HF kan yang memiliki tekanan uap yang ikatan perbedaan keaktifan yang tinggi, tapi harusnya perbedaan keaktifan yang tinggi lebih polar dia, lebih mudah mengion dia, tapi ternyata HF lebih tinggi tekanan uapnya, lebih kecil titik didihnya daripada H2O. Manakah faktor di bawah ini yang menentukan titik didih suatu senyawa? Ini di sini mana? Ini tadi sudah ya. Jadi H2O lebih tinggi, HF lebih tinggi, NH3 lebih tinggi, yang lainnya lebih rendah ya. H2S, H2SE, H2TS semua rendah. Jadi titik didih yang paling tinggi adalah H2O. Faktor yang di bawah ini yang menentukan titik didih suatu senyawa adalah gaya interaksi molekul, polaritas, atau tekanan eksternal dari suatu material. Semuanya ya. Ada tekanan uapnya, ada tekanan atau tekanan eksternal dari suatu material, ada gaya antar molekulnya, ada polaritas. Manakah yang memiliki boiling point yang tinggi? Cl2 nonpolar nggak mungkin, CO2 nonpolar tidak mungkin. LiCl. Kenapa? Karena gaya interaksinya dia mengion kan, larutan elektrolit kuat. Jadinya menjadi LiCl.
HCl sedikit polar, sedikit kovalen. Mana yang memiliki boiling point yang tinggi? Di antara FCl-BrI mana yang MR-nya lebih besar? I. Ya kan? Karena nggak semuanya non-polar, semuanya adalah terikat secara kovalen, gaya interaksinya hanya dispersi London. Nah, delta H pembentukan kita sudah tahu adalah kita sebut delta H fusion, entalpi penguapan kita sebut delta H evaporation. Ini pengertiannya semua. Ini sublimasi adalah ya berdasarkan perubahan wujudnya saja ya. Energi yang diserap, energi yang diserap, energi yang diserap. Kalau yang kebalikannya, energi yang dilepas, energi yang dilepas, energi yang dilepas. Misalnya delta H kondensasi, delta H pembekuan, delta H pengembunan tadi ya. Semua jumlahnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya gaya antar molekul suatu senyawa. Coba kerjakan ini, sulit ya. Ini tinggal kamu tambahkan aja kalor-kalornya yang ada, kalor air, kalor es. Karena delta H pembentukannya adalah pasti ditanya berapa kalor air ditambah kalor es misalnya. Coba kerjakan.